Berita Sumsel 24 jam hari ini. Peresmian pembangunan baru Masjid Muhajirin Jalan Surya Sakti Sukarami Palembang dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru dan Pangdam II Sriwijaya Maijen TNI Agus Suhardi. Dalam acara yang dihadiri sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemprov Sumsel, Ketua PWNU Sumsel Kiai Haji Amiruddin Nahrawi dan Ketua PW Muhammadiyah Sumsel Profesor Dr. Romli itu berhasil mengumpulkan dana sebesar 100 juta rupiah dari para donatur. Peresmian pembangunan baru Masjid Muhajirin Jalan Surya Sakti Sukarami Palembang dihadiri oleh Gubernur Sumsel Haji Herman Deru dan Pangdam II Sriwijaya Mayor Jenderal TNI Agus Suhardi. Peresmian pembangunan masjid ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Sumsel dan didampingi Pangdam II Sriwijaya. Dalam acara yang dihadiri sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemprov Sumsel, Ketua PWNU Sumatera Selatan Kiai Haji Amiruddin Nahrawi dan perwakilan PW Muhammadiyah Sumsel berhasil terkumpul dana 100 juta rupiah dari para donatur. Turut hadir dalam acara itu Ketua Yayasan Haji Agus Winanto, Ketua Panitia Pelaksana Haji Kosarudin dan pengurus Masjid Muhajirin. Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru mengaku senang dengan peran masyarakat dalam membangun masjid menggunakan dana swadaya. Dia melarang warga minta sumbangan di jalan-jalan untuk membangun masjid karena pemerintah akan hadir di tengah masyarakat. Reporter dan juru kamera Tri Nurwanto, palpres.com. Pemirsa mendengar adanya kebakaran di lokasi pengeboran minyak rakyat di Desa Beringin Makmur 2, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Bupati Haji Muhammad Syarif Hidayat bersama rombongan melakukan peninjauan langsung lokasi kebakaran. Kepada warga di lokasi, Bupati Syarif mengingatkan untuk tidak lagi melakukan kecerobohan sebagaimana yang terjadi karena bisa menimbulkan korban jiwa. Mendengar adanya kebakaran di lokasi pengeboran minyak rakyat di Desa Beringin Makmur 2, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Bupati HM Syarif Hidayat bersama rombongan melakukan peninjauan langsung ke lokasi kebakaran belum lama ini. Kepada warga di lokasi, Bupati Syarif mengingatkan untuk tidak lagi melakukan kecerobohan sebagaimana yang telah terjadi, karena bisa menimbulkan korban jiwa. Usai melihat langsung ke lokasi kebakaran, Bupati mengatakan karena pertambangan itu menjadi wewenang pemerintah provinsi, maka dia akan melaporkan apa yang dia dengar dan dia lihat di lokasi kepada gubernur. Ini sumur ini sumur minyak. Kewenangan sekarang sudah provinsi. Maka tambang sudah provinsi. Alihkan bukan kabupaten lagi. Saya sudah melihat dari dekat tadi kejadian dan terlihat banyak tadi ya bakar. Ya tentu akan saya laporkan ke atasan, ke kelabasik pasumnya. Karena kewenangan ini adalah kewenangan bukan kewenangan kita. Saya wajib melaporkan apa yang saya dengar atau saya lihat. Menurut Bupati Syarif, dari hasil peninjauan di lokasi, pihaknya mendapatkan laporan bahwa kebakaran tersebut dipicu karena kondisi mesin pompa yang sudah tua dan kelalaian di lapangan. Tadi Pak Subandri menjelaskan kronologinya. Itu ada mesin itu sebenarnya untuk mengisi air, tapi dipaparkan untuk minyak. Dari sumur masuk ke bak penampungan yang terbakar. Itu kan panas, mungkin mesin sudah tua, lengah, lalai dari kebakaran. Ini yang tidak diinginkan. Saya khawatir kalau gasnya beracun. Alhamdulillah tidak apa-apa. Itu, saya pikir kan rakyat banyak. Sementara Subandri, tokoh masyarakat Desa Beringin Makmur 2 berharap pemerintah mendukung sumur minyak tersebut dikelola oleh masyarakat karena mendatangkan manfaat positif bagi perekonomian rakyat. Harapan kita ya mau tak mau pemerintah harus dukung loh. Bahwa ini adalah kebutuhan masyarakat, ini adalah sumber ekonomi masyarakat. Sekalipun kita semua tahu bahwa secara aturan illegal drilling ini adalah pelanggaran, tapi kita tidak melihat dampak itu. Kalau memang bisa diminimalisir tentang masalah dampak lingkungan, ya kenapa tidak?
begitu. Berarti masyarakat bahwa yang namanya ilegal seperti kita lihat contoh di Muba itu ada pengeboran seperti ini, tapi di bawah naungan dari Petro Muba itu bisa kita lakukan seperti di situ. Menjadi referensi kita kan ada di Musi Banyuasin, kenapa tidak di Musi Rawas Utara kan begitu. Reporter dan juru kamera Sony Harsono, palpress.com. Ada tongkrongan baru bagi wartawan yang bertugas di Kabupaten Empat Lawang. Namanya Warung Ayam Geprek serba 10.000. Dengan harga yang relatif murah, warung yang dikelola oleh Ibu Iwar ini menjadi tempat favorit wartawan yang sedang beristirahat di sela kesibukan mencari berita. Sederhana namun penuh dengan keakraban, itulah yang tergambar jika bertandang ke warung ayam geprek serba Rp10.000 milik Ibu Iwar. Warung yang tidak jauh dari gerbang perkantoran pemerintah daerah ini menjadi lokasi favorit bagi wartawan yang bertugas di Kabupaten Empat Lawang. Di warung ini biasanya digunakan wartawan yang sedang beristirahat di sela kesibukannya mencari berita. Salah seorang wartawan, Mutakin Alfarisi, mengatakan, masakan yang disajikan di warung ini sesuai dengan selera, dan yang paling penting harga makanan yang dijual relatif murah. Tempat ngopi untuk mencari inspirasi, berita, opini, dan menginspirasi teman-teman semua dari jangkau semua kalangan, baik masyarakat, pejabat, juga jurnalis. Tempat ngopi, es teh, nasi ikan, nasi ayam serba 10.000. Dia mengaku warung yang ada di Jalan Lintas Sumatera, Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang ini sudah sejak pagi disinggahi wartawan yang datang sekedar untuk ngopi sambil berdiskusi mencari ide untuk diangkat menjadi berita. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palpress.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Perahu menjadi moda transportasi utama pada masa Kerajaan Sriwijaya. Ukuran perahu tempo dulu sangat jauh berbeda dengan sekarang. Untuk satu perahu bisa mengangkut 20.000 orang. Bukti sejarah ini tercatat dalam Prasasti Kedukan Bukit. Pada masa Kerajaan Sriwijaya, perahu menjadi moda transportasi utama. Hal ini diungkap dosen program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas Sriwijaya, Dedi Irwanto SSMA, dalam seminar dan webinar hasil kajian koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan kemarin. Dia menjelaskan, pada masa Sriwijaya perahu yang digunakan berukuran sangat besar, bahkan bisa memuat hingga 20.000 tentara seperti yang tertulis di Prasasti Kedukan Bukit tahun 682 Masehi. Meski ukurannya besar, orang zaman dahulu tidak pernah menyebutnya kapal, melainkan perahu. Sementara itu, Kepala Balai Arkeologi Sumsel, Dr. Andes Budi Wijana, mengatakan perahu sudah dikenal masyarakat bahkan sejak ribuan tahun yang lalu. Ini dibuktikan dari gambar perahu yang ditemukan di sejumlah gua di Sumsel. Dikatakan Budi, kapal menjadi alat transportasi penting pada zaman dahulu di Nusantara. Bisa dilihat pada relief kapal di Candi Borobudur. Ia mengaku tidak habis pikir mengapa orang zaman dahulu menyebut kapal besar sebagai perahu, padahal kapal dan perahu itu berbeda. Reporter Citra Utama, juru kamera Alhadi Farid, palpress.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.